Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Suara saya kedengaran jelas? Alhamdulillah jelas, Tad. Iya, jelas. Alhamdulillah. Soalnya saya rasa ini kayaknya koneksi saya seharian ini sangat buruk. Ya, WiFi di rumah itu sangat tidak baik hari ini. Mudah-mudahan hari ini dilancarkan, insya Allah. Ya, tapi agak sedikit delay ya suaranya. Enggak, masih kalau di saya masih bagus, Tad. Masih bagus. Oh, Alhamdulillah. Baik. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma salatu wassalamu ala sayyidina al-mursalin ibni Abdullah Mustafa Rasulillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال أيضا من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Baik, alhamdulillah pada hari ini, malam ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan momentum yang paling baik di mana hari dilahirkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi atau yang wasallam. kita kenal dengan Maulidur Rasul, hari di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Bahkan semoga kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para keluarganya, para sahabatnya, para ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin dan juga kepada para mukminin, muslimin, muslimat yang senantiasa selalu mengikuti sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga yaumil akhir nanti, dan semoga Allah golongkan kita bersama orang-orang soleh, orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi, dan dikumpulkan kita bersama Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillah, momentum yang juga sangat tepat ya. Jadi kita bacakan riwayat-riwayat yang menceritakan tentang kesempurnaan sifat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kesempurnaan uh, daripada karakteristik baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dari segi fisiknya maupun dari segi akhlaknya, sifatnya. Maka alhamdulillah, maka kajian Syama'il Muhammadiyah ini ya, semoga Allah datangkan keberkahan kepada diri kita. Semoga Allah jadikan manfaat kepada diri kita. Semoga Allah jadikan kita sebagai umat-umat atau hamba-hambanya yang mencintai, yang merindukan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya. Baik, kita hari ini sudah sampai ke hadis yang ke-237 tentang bagaimana tawa atau ketawanya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kita sudah baca 4 hadis, maka sisanya 5 hadis atau 5 hadis yang kemarin sisanya 4 hadis, saya sudah lupa nih. Okey, insyaallah kita akan lanjutkan hadis yang diceritakan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Haddatsana qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Haddatsana Abu Amr Al-Husain bin Hurais. Haddatsana Waqi'. Haddatsana Al-A'mash Anil Ma'mur bin Suwaid an Abi Dzar. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari. Subhanallah, ini sahabat yang terkenal dengan keberaniannya sehingga keberanian Abu Dzar Al-Ghifari itu bisa menakjubkan, membuat Rasul sallallahu alaihi wasallam takjub. Salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang juga
termasuk sifat yang sangat tenar pada Abu Dzar Al-Ghifari adalah kesederhanaannya. Dan sahabat ini termasuk sahabat yang sedikit telat di dalam berumah tangga. Ya, jadi menikahnya telat. Maka pada satu kesempatan itu ketika Abu Dzar Al-Ghifari ditanyakan oleh para sahabatnya, "Ya Abu Dzar, ya kriteria bagaimana yang kamu cari? Seakan-akan kamu sangat selektif dalam mencari pasangan hidup." Nah, Abu Dzar mengatakan, "Ya tidak, saya hanya mencari wanita yang zatuddin, yang paham agama. Saya tidak peduli dengan parasnya, saya tidak peduli dengan hartanya, saya tidak peduli dengan jabatannya, saya tidak peduli dengan keturunannya. Yang penting ada modal agama." Maka pada suatu ketika sahabatnya datang ngetes kepada Abu Dzar. "Ya Abu Dzar," masih terdengar suara saya ya? Masih, Halo? Ustaz. Masih. Oh, alhamdulillah. Jelas. Baik. Baik, pada suatu ketika sahabatnya datang kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar," ini datang untuk mengetes Abu Dzar Al-Ghifari. Ya. "Ya Abu Dzar, ini la'amatun sauda zatuddin." Ya, katanya, "Saya punya ada seorang budak saya yang kulitnya hitam legam." Ya, seorang budak dari Ethiopia. Tapi dia punya agama yang sangat bagus. Maukah kau menikah dengannya? Maka Abu Dzar tidak ragu-ragu menjawab, "Bawakan kepada saya, insya Allah saya nikahkan. Saya menikahinya." Maka setelah itu, kata Abu Dzar, setelah 1 tahun menikah, ternyata teman-temannya yang lain, juga sahabat yang lain datang kepada Abu Dzar. "Ya Abu Dzar, ama akhadtal hasna," katanya. "Ama akhadtal ama akhadtal asna." "Apakah engkau tidak mengambil yang lebih cantik, wahai Abu Dzar?" Ya. Maka kata Abu Dzar apa? Ini Abu Dzar tahu, datang sahabatnya untuk mengetesnya. Kata Abu Dzar, "La hiya allati tuqiduni idza nimtu." Ini perempuan memang benar-benar bagus agamanya. Ketika aku tertidur, yang sering membangunkan malamku adalah ini perempuan, suami istriku. Dan juga kata Abu Dzar, "Hiya allati tusajji'uni idza da'uf." Dan dialah yang sering memberanikan, membuat aku berani kalau aku sedang lemah. Menguatkan aku kalau aku sedang lemah. Terus kemudian kata Abu Dzar, "Hiyallati tuzakkiruni idza nasit." Dan dia juga yang mengingatkan diriku ketika aku lupa. Kata Abu Dzar setelah itu, "Wallahi law ra'aitumuha hina adkhalallahu al-jannata lanadimtum annakum ma akhadhtumuha." Kata Abu Dzar, "Wallahi demi Allah, seandainya," kata Abu Dzar, "demi Allah, seandainya engkau melihat ketika di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala membangkitkan parasnya yang begitu cantik," kata Abu Dzar, maka kalian akan nyesal kenapa bukan kalian yang menikahi budak yang hitam itu." Nah, ini Abu Dzar ternyata punya istri yang dari secara fisiknya kurang, tapi secara agamanya bagus. Maka dari kisah Abu Dzar ini juga menjadi pelajaran bagi kita, ya, kalau mencari pasangan juga sangat dipentingkan untuk melihat bagaimana agamanya. Ini belajar dari kisahnya Abu Dzar. Maka kata Abu Dzar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni la a'lamu awwala rajulin yadkhulul jannah." Inni la a'lamu Inni la a'lamu awwala rajulin la yadkhulul jannah. Sesungguhnya aku, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, aku tahu dan aku mengetahui, diberikan pengetahuan kepadaku bahwa ada seseorang yang masuk surga pertama sekali. Nah, wa akhara rajulin yakhruju minan nar. Dan aku tahu
Dan aku tahu siapa yang paling terakhir masuk ke dalam neraka. Kita lihat di sini bagaimana sifat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ketawaduannya mengatakan, Inni la a'lamu awwala rajulin yadkhulul jannah. Sesungguhnya aku tahu, ya, aku dikasih tahu bahwa seseorang dan aku kenal siapa orang yang pertama kali masuk surga. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan langsung dirinya. Padahal siapakah yang beliau maksud? Ya, beliau sendiri. Tapi beliau memakai kunyah dengan atau memakai kata bahasa yang lain. Dengan mengatakan seseorang atau seorang laki-laki yang masuk surga pertama sekali. Padahal rajul di sini, laki-laki yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dirinya sendiri. Nah, maka di depan para sahabat, beliau mengatakan, saya tahu bahwa laki-laki yang pertama masuk surga itu saya kenal. Dan laki-laki yang paling terakhir masuk surga juga saya kenal. Nah, tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan siapa yang laki-laki yang pertama masuk surga, karena yang dimaksud adalah dirinya sendiri. Nah, nggak mungkin Rasul mengatakan para sahabat, ya saya yang duluan masuk surga, ya enggak. Ya, ini juga bagian daripada ketawaduan yang dimiliki baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yu'ta birrajuli yaumal qiyamah. Yu'ta birrajuli yaumal qiyamah. Kemudian diperlihatkan kepada laki-laki itu di hari kiamat. Laki-laki yang mana? Laki-laki yang terakhir masuk surga. Eh, atau laki-laki yang keluar daripada neraka. A'ridu alaihi sighara dhunubihi wa yukhabba'u anhu kibaruha. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan kepadanya bahwasannya perlihatkan, kata Allah, perlihatkan ini dosa-dosa kecil daripada laki-laki ini. Wa yukhabba'u anhu kibaruha. Maka ketika diperlihatkan dosa-dosa kecil, ini laki-laki sudah ketakutan, sudah gemetaran karena diperlihatkan lagi dosa-dosa kecil saja mungkin sudah terlalu banyak. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya yang begitu luas, maka Allah yukhabba'u anhu kibaruha. Maka Allah juga menutupi daripada dosa-dosa besarnya. Jadi dosa besar itu belum ditampakkan. Hanya baru ditampakkan dosa-dosa kecil saja. Maka dikatakan kepadanya. Dikatakan kepadanya. Amil ta yawma kadza. Ya rajul, wahai fulan, engkau berbuat seperti ini di hari yang begini. Ya, artinya yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Ya. Kada wa kada. Dan seperti ini. Wahwa mukir. Ya. Dan seperti ini sama siapa, di waktu kapan, hari apa, itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa kecilnya. Kemudian laki-laki ini mukir. Kemudian laki-laki ini juga mengakui. Ya, benar ya Allah. Benar. Nah, ini yang saya lakukan. La yungkiru. Dan dia juga tidak mengingkari. Wahuwa mushfiqun min kibariha. Wahuwa mushfiqun min kibariha. Dan dia juga takut daripada dosa-dosa besarnya yang begitu banyak. Ketika sudah diperlihatkan dosa kecil saja sudah ketakutan. Maka apalagi kalau diperlihatkan dosa besar. Maka sebelum diperlihatkan dosa besar, kata Allah Subhanahu wa taala, "A'tuhu makana kulli sayyi'atin 'amilaha hasanah." Maka gantikan dosa-dosa kecilnya dengan amal kebaikan. Ya, artinya dosa kecil itu diganti dengan pahala. Nah, subhanallah. Nah, itu begitulah sifat Rahman dan Rahim ya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dosa-dosa kecil yang nantinya akan digantikan menjadi pahala. Ini juga sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang diterangkan di dalam surah Al-Furqan ayat ke-70, "Illa man taba wa amana wa 'amila salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat." Ya, wa kana Allahu ghafurur rahim. Nah, begitulah ketika Allah Subhanahu wa taala ada orang yang bertaubat kemudian melakukan amal saleh, menyesal dari perbuatan yang pernah dilakukannya, baik itu dosa kecil apalagi dosa besarnya, dengan sebenar-benarnya taubat, maka di dalam ayat Allah ini dikatakan nantinya ketika di hari akhir Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan dosa kecilnya menjadi pahala. Bisa jadi dengan sifat
prerogatif Allah dan itu hak prerogatif Allah, bisa jadi Allah sendiri juga bisa menggantikan dosa yang besar bisa dijadikan menjadi pahala. Nah, maka itu otoritas Allah. Fayaqulu, maka dikatakan innali dzunuban ma araha hahuna. Maka si laki-laki tersebut mengatakan apa? Berikanlah kepadanya setiap keburukan yang ia perbuat dengan kebaikan. Lalu ia berkata, sungguh aku mempunyai dosa-dosa yang tidak aku lihat lagi. Kata laki-laki itu ketika sudah diampuni dosa-dosa kecilnya, ternyata juga Allah simpan. Allah sembunyikan dosa besarnya, yang dilihat oleh laki-laki itu adalah hanya dosa-dosa, hanya pahala-pahalanya saja. Jadi tidak dilihat dosa-dosanya lagi. Ini keadaan orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Yang kemarin di hadis yang lain juga kita ceritakan yang kemarin, yang dia masuk ke dalam surga ternyata keluar lagi dan mengadu kepada Allah, ya Allah, aku belum dapat tempat tinggal. Rumah sudah terisi, bidadari ada yang miliki sudah banyak. Maka aku mau kemana? Aku tidur ke emperan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berangan-anganlah apa yang engkau mau selama di dunia dulu, angan-angankan sekarang, maka aku akan mengabulkan. Kata Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang dikatakan Abu Dzar. Kata Abu Dzar apa? Falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajiduhu. Maka ketika itu kata Abu Dzar, aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan ini sambil tertawa. Sambil tertawa. Sehingga tertawanya itu sampai kelihatan daripada gigi gerahamnya yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang membuat Nabi tertawa ketika mencerita ini? Yang pertama adalah tentang bagaimana nasib si lelaki ini. Dan yang kedua, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu punya sifat Rahman dan Rahim dan begitu baik kepada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menceritakan tentang seorang lelaki yang mendapatkan rahmat Allah yang begitu luas di akhirat nanti. Padahal dia adalah orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga, yang keluar daripada neraka, yang terakhir keluar daripada neraka. Maka apalagi orang-orang yang soleh, orang-orang yang duluan masuk ke dalam surga. Maka di dalam hadis yang lain dikatakan juga, tidak ada seorang daripada umat nabi-nabi yang lain diharamkan kepadanya kecuali dimasukkan terutama umat-umat nabi ke dalam surga. Maka umat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Muhammad terutama, itu yang duluan masuk ke dalam surga. Sehingga sebelum umat Nabi Muhammad ya semuanya masuk ke dalam surga, maka haram bagi umat-umat yang lain masuk duluan. Maka itu keistimewaan yang diberikan kepada baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Maka cerita ini tentang bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan kapan Nabi saat itu saat tertawa, yaitu saat ketika menceritakan salah satu lelaki, salah seorang lelaki yang ketika di akhir dia keluar daripada neraka dan terakhir sekali masuk surga, orang paling terakhir masuk surga. Hadis yang lain menceritakan haddatsana Ahmad bin Mani, haddatsana Muawiyah bin Umar, haddatsana Zaidah an Bayan an Qais bin Abi Hazm an Jarir bin Abdullah qala ma hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu wa la arani illa dhahika. Kata Jarir bin Abdullah bahwasannya, kata Jarir bin Abdullah dikatakan ma hajabani. Aku tidak pernah dihijab, aku tidak pernah terhalang ketika aku ingin bertemu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam semenjak aku masuk Islam. Wala arani illa dhahika. Maka aku tidak pernah melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali ketika bertemu denganku beliau sedang tertawa. Maksudnya beliau tersenyum. Dhahika ini maksudnya adalah tersenyum. Maksud daripada Jarir bin Abdullah mengatakan, aku tidak pernah susah kalau ketemu dengan Nabi. Kapan saja aku datang kepada Nabi, ya, pasti Nabi itu bisa menyambut diriku. Pasti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada. Ya, bukan seperti mungkin orang-orang yang sekarang ya, mungkin ketemu Pak RT aja susah, apalagi ketemu Pak RW apa namanya, Pak Camat, Pak Gubernur, apalagi Pak Presiden, makin susah. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam panglima daripada seluruh umat muslim. Saat itu, siapa saja yang ingin bertemu dengan Nabi, itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam standby selalu.
Dan kata Abu Jarir bin Abdullah, apa setiap aku bertemu dengan Nabi, maka aku tidak mendapati wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia itu kecuali selalu memberikan senyuman kepadaku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam begitulah akhlak yang baik, akhlak yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlakul karimah. Maka Al-Imam Hasan Al-Basri itu pernah mengatakan, ini penting yang untuk dicatat ya. Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan, seseorang yang dikatakan akhlaknya baik, ya, seseorang yang dikatakan akhlaknya baik, ada 3. Yang pertama, badlun nada. Ya, yang pertama, badlun nada. Badlun nada itu adalah ringan tangan, suka membantu. Itu adalah mencerminkan orang yang punya akhlak yang baik. Kemudian kaful adha, tidak suka mengganggu. Tidak suka mencela, tidak suka mengganggu, tidak suka mensakiti orang lain. Itu termasuk orang-orang yang punya akhlak yang baik. Dan yang ketiga, talaqatul wajah. Dia punya wajah yang berseri-seri. Maka tapi wajah yang berseri-seri di sini tanpa make up ya. Natural. Maka di sini kata Imam Hasan Al-Basri ada 3 sifat yang terlihat di antara orang-orang yang punya akhlak yang baik. Yang pertama, badlun nada, ringan tangan, suka membantu orang lain. Kemudian kaful adha, tidak suka menggunjing, tidak suka menggibah. Kemudian tidak suka menyakiti hati orang lain. Dan kemudian talaqatul wajah. Itu secara fisik terlihat dari wajahnya, wajah yang berseri-seri. Tapi ulama yang lain menambahkan satu kriteria lagi. Tahammulul adha. Apa itu tahammulul adha? Ketika disakiti, dia bersabar. Ketika disakiti, dia bersabar. Ini 4 ciri-ciri orang yang punya akhlak yang karimah, akhlak yang mulia. Kalau salah satu ini tidak ada, maka masih kurang akhlaknya. Oke, baik, kita lanjutkan. Di hadis yang lain dikatakan haddatsana Ahmad bin Mani, haddatsana Muawiyah bin Amr, haddatsana Zaidah an Ismail bin Abi Khalid an Qais an Jarir qala ma hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu wa la arani illa tabassama. Ini redaksinya sedikit berbeda tapi maknanya sama. Kata Jarir bahwasannya aku tidak pernah terhalangi, aku tidak pernah susah ketika ingin bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam semenjak aku masuk ke dalam Islam, semenjak aku mengikuti agamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu denganku kecuali dengan wajah yang selalu tersenyum. Hadis yang terakhir di dalam bab Nabi sallallahu alaihi wasallam, tata cara tertawa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau kapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa. Ini juga menerangkan tentang waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa. Haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Muhammad bin Abdullah Al-Ansari, haddatsana Ibn Aunin an Muhammad bin Al-Aswad an Amr bin Sa'ad qala Sa'ad, laqad ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dhahika yaumal khandaq. Ini diceritakan oleh Sa'ad. Jadi putranya Sa'ad, Amir, ya, itu mengambil informasi ini dari ayahnya Sa'ad. Sa'ad bin Abi Waqqas, yang dimaksud adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa Sa'ad bin Abi Waqqas? Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu daripada prajurit pemanah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka diceritakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, laqad ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dhahika yaumal khandaqi hatta badat nawajiduhu. Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa pada hari Khandaq, yaitu pada perperangan Khandaq, sehingga juga terlihat daripada geraham mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi diceritakan oleh Sa'ad, ya, ketika itu dilihat di dalam perang Khandaq Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ternyata pernah tertawa. Kapan? Maka diceritakan setelah ini. Jadi perang Khandaq itu adalah perang yang ketika terjadi di tahun ke-5 Hijriah, yang dimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat-sahabatnya itu menggali
Khandak, menggali parit, ya, yang diusul oleh sahabat Salman Al-Farisi. Ya, paritnya juga bukan main-main, ya. Panjangnya sepanjang 5 kilometer. Terus kemudian dalamnya itu sedalam kurang lebih 3 meter. Terus kemudian lebarnya selebar 5 meter, ya, kurang lebih. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggali berhari-hari bersama para sahabat hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan sampai perutnya keroncongan, sampai diikatkan batu di perut-perut yang mulia, di perut mulia baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga sahabat-sahabat yang lain mengikuti supaya untuk menahan kelaparan. Ya, maka banyak cerita yang kita dapat daripada perang Khandaq. Salah satunya ini yang diceritakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa yang diceritakan oleh Sa'ad? Ketika dilihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa di medan perang, yaitu ketika kaifa kana qala kana rajulun ma'ahu tursun. Nah, maka ketika itu diceritakan ada laki-laki yang selalu bersama atau selalu berlindung di bawah perisainya. Jadi ada musuh, yang musuh itu biasanya suka memprovokasi, suka mengejek baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, suka mengatakan baginda Nabi sudah meninggal, sudah wafat, Muhammad sudah mati, Muhammad sudah mati. Nah, suka memberikan informasi-informasi bohong supaya umat Muslim melemah. Maka ini laki-laki selalu berlindung di bawah perisainya. Nah, ternyata ini adalah jadi target men Sa'ad bin Abi Waqqas saat itu. Wa kana Sa'ad ramiyan. Saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas memang sudah membidik ini laki-laki, ya, tukang provokator. Apa yang dikatakan? Wa kana yaqulu kadza wa kadza bitursi yughatta jabhatahu. Nah, jadi ketika itu, ini laki-laki suka berlindung di bawah perisainya, kadang cuma ngintip saja, kemudian berlindung lagi, ngintip, berlindung, ngintip, berlindung. Nah, jadi istilahnya ya gak terlalu berani padahal, ya gak terlalu berani, cuman hanya berani karena ada perisainya. Maka ketika itu, saat ini dengan kehebatannya di dalam memanah, fanaza'alahu Sa'adun bisahmin. Kemudian saat mengambil peluru panahnya itu, kemudian langsung menarik. Falamma rafa'a ra'sahu ramahu falam yukhti hadhihi minhu. Maka ketika itu diceritakan ketika anak panah itu dilepaskan oleh Sa'ad ibn Waqqas, ternyata langsung tepat di tengah-tengah jidatnya kena. Maka ini kalau sekarang disebut apa? Headshot. Langsung terkena di kepalanya. Yakni jabhatahu, yaitu di jidatnya, pas di jidatnya. Wanqalaba wa asyala birijlihi. Ternyata ini yang membuat Nabi tertawa. Ya, tadi sok berani, sok memprovokasi, sok mengatakan ini itu, ternyata ketika dilepaskan anak panah oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, pas di jidatnya dan langsung kebalik, ya, jatuhnya kebalik. Jadi kakinya ke atas, orangnya ke bawah. Nah, jadi istilahnya kalau kalau kita bayang apa bahasanya, kebalik, ya, artinya terkoprol ke belakang gitu. Nah, maka ini diceritakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajiduhu. Maka ketika melihat peristiwa itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat tertawa sehingga gigi gerahamnya terlihat. Qala qultu min ayyi syai'in dhahika. Kemudian ditanyakan saat itu kepada Sa'ad, ya, dari apa yang membuat Nabi tertawa? Qala min fi'lihi birrajul. Ternyata yang membuat Nabi tertawa itu adalah yang pertama, yaitu kelakuan daripada laki-laki ini. Ya, kelakuannya yang tadinya sok berani, ternyata ketika dibidik dan pas terkena anak panah, langsung matinya itu terbalik. Ya, kebalik ke belakang, kaki ke atas, ya, kepalanya ke bawah. Sehingga itu yang diceritakan tentang keahlian Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Sehingga ada yang riwayat yang lain mengatakan ketika Sa'ad ini menjelang wafatnya, sudah tidak lagi berpicu di medan perang, maka saat itu ini Amr bin Sa'ad, anaknya, pernah mengatakan kepada Sa'ad, wahai bapakku, ya, aku ingin melihat, ya, detik-detik sebelum engkau meninggal, ya, aku ingin melihat bagaimana keahlian engkau memanah. Maka saat mengatakan kepada anaknya, ya Amir, ya, ambil 3 peluru panah.
diambil oleh Amir, kemudian dilesetkan oleh Sa'ad ibn Waqqas menuju ke atap rumahnya. Sehingga ketika ditancap ke atap rumah Sa'ad bin Abi Waqqas sehingga bolong. Maka masuklah sinar matahari. Ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas mengambil lagi anak panah yang kedua, dilesetkan lagi, ternyata pas di lobong atau di bolong yang dilesetkan di anak panah pertama. Maka yang kedua ini tidak sama sekali melubangi yang lain. Artinya di lubang yang sama sampai tidak melukai lubang yang lain. Dilesetkan lagi oleh anak panah yang ketiga, ternyata tepat di lubang yang sama sehingga seakan-akan lubangnya cuma satu. Padahal tiga anak panah yang dilesetkan. Nah, itu subhanallah. Jadi sangat akurat. Ya, akurasinya bagus ini. Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, inilah di antara prajurit-prajurit perang baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau keahliannya seperti ini, bagaimana tidak? Islam bisa bisa terekspansi kemana-mana. Ya bukan hanya berani, bukan hanya dakwah secara lisan saja, tetapi juga mereka punya kemampuan-kemampuan yang luar biasa. Ini ternyata skill-skill sahabat Nabi ini luar biasa. Bukan bukan istilahnya skill miring-miringan, bukan. Ya, maka oleh karena itu kita juga sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin hidup di zaman sekarang yang tidak lagi berperang dengan senjata, maka marilah kita menopang atau mengambil daripada sunnah-sunnah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara yang lainnya. Ya, tidak maju di dalam medan perang, tapi kita senantiasa istiqomah untuk belajar, itu pun akan mendapatkan daripada pahala-pahala syahid yang disamakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mereka-mereka yang terjun di medan perang. Maka di dalam hadis yang lain juga dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan melarang sebagian sahabat untuk semua terjun di medan perang karena ada yang sebagiannya itu disiapkan untuk para ulama, disiapkan untuk menjadi mubalik, disiapkan untuk menjadi pendakwah. Maka ada yang belajar dan juga ada yang maju di medan perang. Nah, maka kita yang sekarang mungkin tidak familiar lagi dengan dengan perang, maka cara kita adalah untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi yang lain dengan cara belajar, dan itu yang lebih diutamakan lagi. Baik, ini yang dapat saya paparkan atau kita jelaskan sedikit tentang hadis-hadis yang menceritakan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa dan kapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa. Dan insya Allah akan kita lanjutkan di bab selanjutnya tentang bagaimana bercanda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di pertemuan selanjutnya. Baik, sebelum kita lanjutkan ke sesi talaki, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan, satu dua pertanyaan saja. Kalau tidak ada, kita langsung lanjut ke sesi talaki. Kebetulan ya Alhamdulillah hari ini kayaknya rame nih. Ada Silakan. sedikit Ustaz. Itu mengenai Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu konon katanya meninggalnya di Cina dengan nama Cinanya Wang Kangxi gitu. Itu ada istilah katanya. Kalau Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas memanah, maka yang memanah itu bukan dia, tapi Allah. Itu sesuai dengan yang diceritakan di dalam surat Al-Anfal ayat 17. Maka yang sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Dan seterusnya itu Ustaz. Gimana ini mengenai ini Pak Ustaz? Walakinallaha roma. Ya. Walakinallaha roma. Ya, disebutkan di dalam surah Al-Anfal. Ya, memang ada riwayat yang mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas itu wafatnya di Guangzhou, di Cina ya. Tapi wallahu alam, saya tidak tahu ini riwayat valid atau tidak. Ya, dan ceritanya bagaimana juga saya tidak menelusuri. Insya Allah nanti mungkin saya telusuri dulu dan saya cari referensi yang valid ya. Jangan jangan cuman kita ya, maksudnya ketika mungkin kalau sekilas kita searching di internet mungkin akan keluar ya sejarahnya. Tapi kita tidak mau mengambil satu referensi karena banyak yang menceritakan tentang rijalul sahabat atau rijalul
Rijalul Anbiya atau sahabat-sahabat Nabi di kitab-kitab Rijalul Anbiya itu juga banyak diceritakan manakib-manakib, kelebihan-kelebihan dan biografi daripada sahabat-sahabat baginda Nabi. Mungkin ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi apakah memang valid di Guangzhou? Ya wallahu a'lam. Terus kemudian terkait dengan bagaimana pemahaman walakinnallaha rama di dalam surah Al-Anfal. Apakah itu juga asbabun nuzul daripada ayat ini termasuk di dalam yang menceritakan sifat daripada Sa'ad bin Abi Waqqas ketika memanah dan yang ternyata yang memanah itu Allah Subhanahu wa taala, dan secara valid kita bisa mengatakan bahwasannya setiap apa yang kita kerjakan memang atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sebagai bahasa umpama saja, bahasa kiasan yang digunakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu memang ditujukan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas? Wallahu alam. Ya, tetapi bisa kita memaknai bahwasannya ayat itu menceritakan tentang kehendak Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang kita lempari, apapun yang kita layangkan, apapun yang kita tembak dengan anak panah, maka hal itu juga semua atas kudrah dan iradahnya Allah. Jadi seakan-akan Allah yang memanah itu, bukan manusia, tetapi ya bagian daripada usahanya manusia, tapi yang mengkehendaki Allah. Ya, sebagai konteks besarnya seperti itu ayatnya. Namun apakah ditujukan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas yang memanah itu? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi? Kayaknya nggak ada. Mungkin begini Tats, kalau udah pertanyaan dari teman-teman santri ini bisa lewat WA langsung di grup biar Boleh, yang boleh. boleh ya. Apa aja yang Boleh. mengenai tajwid, tahsin juga silakan ya, Tats ya. Silakan. Biar apa bisa di sharing, bisa semua bisa baca gitu. Baik. Baik, insya Allah kita langsung lanjut ke sesi talaki. Insya Allah hari ini yang ikhwan ada berapa mutalaki ini? Ada berapa 12 yang sama saya, talaki hari Tat. ini? 12 12. orang. Oh, insya Allah.